Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan di-subscribe dulu ya channel aku. Yang pertama terlintas di pikiran kalian saat mendengar kata hutan. Pastinya sebuah tempat yang teduh dan adem, dikelilingi pepohonan, aliran sungai yang jernih, dan tempat yang bagus untuk menenangkan pikiran dari penat keseharian. Tapi ada beberapa hutan yang menurut mitosnya merupakan hutan yang dipenuhi kisah mistis. Berikut ini kami rangkum 5 hutan angker yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Alas Baluran yang terletak di Jawa Timur. Hutan yang berada di daerah Banyuwangi ini terkenal memiliki banyak kisah seram. Salah satunya cerita yang terkenal adalah peristiwa anak kecil yang tiba-tiba minta diturunkan dari bus di kawasan Alas Baluran dan menghilang tanpa jejak. Alas Baluran atau hutan Baluran telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan berfungsi sebagai rumah bagi berbagai flora dan fauna endemik. Pada masa kolonial Belanda, Alas Baluran dikenal sebagai tempat perburuan oleh para pejabat kolonial. Hutan ini dihuni berbagai satwa liar seperti banteng, rusa, dan kijang yang menjadi incaran mereka. Kata Baluran diyakini berasal dari istilah Jawa kuno yang berarti meluas atau menyebar, menggambarkan dataran savana yang terbentang luas di sekitaran gunung. Hutan Baluran yang juga dikenal sebagai Afrika Van Java terkenal keeksotisannya. Namun, di balik keindahan pemandangan hutan Baluran, ada spot yang membuat bulu kuduk merinding ketika melewati jalur tersebut. Bahkan penduduk sekitar pun tidak cukup berani untuk mendekatinya. Tempat itu terkenal dengan julukan Jurang Tangis. Konon, dulunya ada aliran sungai yang bermuara ke Selat Bali. Berbagai versi cerita mengerikan berkembang di kalangan masyarakat tentang Jurang Tangis tersebut. Rumor yang paling berkembang di masyarakat adalah suara tangisan itu berasal dari kisah masa lalu, seorang gadis yang menunggu kekasihnya datang dan justru didorong masuk ke jurang tersebut oleh kekasihnya itu sendiri. Sehingga kepala si gadis itu pecah karena terbentur batu. Gadis itu tewas seketika dan arwahnya disebut-sebut menghuni jurang tangis tersebut. Bahkan tidak jarang, konon sosoknya pun sering muncul di tepian jalan, bahkan sering dikatakan sebagai penyebab kecelakaan di jalur hutan Baluran yang saat ini dikenal sebagai jalur tengkorak. Yang kedua, ada Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Tahura Bukit Soeharto menjadi nama yang sering terdengar sebagai salah satu tempat angker di Kalimantan Timur. Letaknya berdekatan dengan lokasi ibu kota negara yang sudah ditetapkan di Penajam, Pasar Utara, Kutai Kartanegara. Di antara kedua kabupaten tersebut terdapat Taman Hutan Raya di mana dulunya tempat pembuangan mayat-mayat pekerja paksa zaman Jepang di Kalimantan Timur. Pekerja paksa yang akrab disebut Romusa dibiarkan mati begitu saja di hutan itu. Bukit Soeharto dulunya memang menjadi tempat para pekerja paksa Jepang. Saat mereka mati, mereka dibiarkan begitu saja tanpa dikubur secara layak. Alhasil, hantu mereka bergentayangan sampai saat ini. Dalam beberapa kasus, hantu-hantu tersebut membuat korbannya hilang saat melintasi kawasan ini. Jika mereka hilang, biasanya sulit ditemukan. Namun jika ditemukan, biasanya mereka dalam posisi setengah gila. Hantu-hantu Romusa biasanya akan menampakkan diri sebagai rombongan pekerja yang sedang mengangkat peti. Kemudian di bagian belakang mereka ada sosok tentara Jepang dengan seragam, topi, hingga senapan laras panjang. Selain menyimpan sejarah kelam di zaman penjajahan Jepang, Bukit Soeharto pun masih punya kisah-kisah kelam lainnya. Seperti saat di zaman Orde Baru yang sempat terjadi peristiwa penembakan misterius atau Petrus, pelaku kriminalitas. Nah, di Tahura ini juga menjadi tempat pembuangan mayat-mayat korban Petrus tersebut. Beberapa penduduk sekitar yang bekerja di bukit itu atau orang yang melintas di sekitar bukit mengaku pernah melihat penampakan hantu tentara Jepang, hantu pekerja Romusa, atau hantu korban Petrus yang menampakkan diri dengan wajah rusak yang kerap membuat orang yang melihat mereka ketakutan bahkan bisa jadi pingsan. Suasana makin seram mengingat minimnya penerangan di kawasan ini. Bahkan bisa dibilang sangat kurang dan tidak ada lampu penerangan jalan. Hanya ada lampu sorot lalu lalang kendaraan yang melintas dalam perjalanan menuju Balikpapan, Samarinda. Yang ketiga, ada hutan Sungai Bening di Kalimantan Barat. Terletak di wilayah yang terpencil dan jarang dijamah, hutan ini menyimpan cerita mistis yang telah mengilhami legenda dan kisah-kisah lokal selama berabad-abad. Hutan Sungai Bening bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena aura magis yang seakan menguasai setiap sudut hutan ini. Dalam kisah yang diceritakan oleh penduduk setempat, hutan Sungai Bening diyakini sebagai tempat yang dihuni oleh roh-roh alam dan makhluk-makhluk gaib. Beberapa orang bahkan mengklaim telah melihat penampakan hantu atau mengalami pengalaman supranatural selama berada di dalam hutan ini.
Salah satu cerita yang paling terkenal adalah kisah seorang pendaki yang hilang secara misterius setelah menyusuri salah satu jalur menuju Sungai Bening. Pendaki tersebut dikabarkan melakukan perjalanan sendirian dan tidak kembali setelah memasuki kawasan hutan yang sangat lebat. Meskipun tim pencari telah melakukan upaya keras untuk menemukan jejaknya, mereka tidak pernah menemukan apa-apa. Banyak yang percaya bahwa pendaki tersebut telah diambil oleh kekuatan gaib yang ada di dalam hutan. Dan tidak ada yang pernah bisa mengungkapkan dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi. Selain cerita tersebut, banyak pendaki atau wisatawan yang datang dengan niat mencari ketenangan atau petualangan seringkali merasa terganggu oleh fenomena-fenomena aneh yang mereka alami. Beberapa orang mengklaim bahwa mereka merasakan getaran aneh atau melihat sosok yang tidak mereka kenal, yang seolah-olah mengajak mereka untuk mengikuti atau bahkan menghalangi jalan mereka. Keberadaan fenomena gaib yang melibatkan makhluk halus, suara-suara aneh, serta perasaan takut yang melanda siapapun yang menginjakkan kaki di sana, menjadikan hutan ini sebagai tempat yang tak akan pernah terlepas dari cerita dan misteri yang tak pernah terpecahkan. Yang keempat, ada Alas Roban di Jawa Tengah. Sejarah Alas Roban bermula pada tahun 1602 ketika Ki Bahurekso, utusan Sultan Agung Mataram, membuka kawasan ini untuk mendukung persiapan serangan terhadap VOC. Tujuan utama pembukaan hutan ini adalah menciptakan lahan pertanian sebagai penunjang logistik pasukan. Pembangunan menggunakan sistem kerja rodi yang menyebabkan banyak korban jiwa. Tragedi tersebut memberikan kesan angker pada jalur ini, yang hingga kini masih melekat di benak masyarakat. Jalur Alas Roban dikenal dengan reputasinya yang angker. Banyak kecelakaan yang terjadi di kawasan ini sering dikaitkan dengan cerita mistis. Salah satu lokasi terkenal adalah Ringin Putih, sebuah pohon beringin yang disebut-sebut sebagai tempat tinggal makhluk gaib. Pada tahun 1980-an, Alas Roban juga menjadi lokasi kontroversial terkait kasus penembakan misterius atau Petrus. Ada beberapa cerita menyeramkan yang menyelimuti Alas Roban, seperti bus hantu yang diceritakan ada seseorang pria yang sedang naik motor melewati Alas Roban sekitar jam 12 malam. Kejanggalan mulai terjadi ketika pria itu menyadari ada bus yang mengikuti di belakangnya. Bukannya menyalip motor si pria, anehnya bus itu malah melaju dengan kecepatan stabil di belakang pria itu. Karena merasa aneh, akhirnya pengendara motor tersebut memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Padahal, banyak orang yang melarang menengok ke belakang saat berada di Alas Roban, sebab hal buruk akan terjadi. Benar saja, saat pengendara tersebut menengok ke belakang, yang dia lihat adalah bus usang terlihat seperti bus tahun 70-an. Melihat hal tersebut, ia pun mempercepat laju motornya. Tapi bus tersebut ternyata mengikuti. Bus tersebut selalu tepat berada di belakangnya. Sampai suatu saat, bus tersebut tancap gas dan menabrak pengendara motor. Tapi anehnya, bukan kecelakaan yang terjadi, melainkan bus itu menembus tubuh si pria dan setelah itu menghilang entah kemana. Selain cerita itu, banyak cerita mistis juga beredar, khususnya bagi para supir bus yang melintasi Alas Roban. Mereka mengaku kerap diganggu oleh sosok kuntilanak yang sering menyasarkan bus-bus yang lewat untuk menjadi tumbalnya. Yang kelima, ada Alas Lalijiwo di Jawa Timur. Alas Lalijiwo adalah hutan pinus yang berada di kawasan Gunung Arjuna. Alas ini menyimpan banyak kisah mistis terutama di kalangan pendaki. Beberapa pendaki dilaporkan sempat hilang di Alas Lalijiwo dan ada juga yang ditemukan dalam keadaan linglung. Bahkan ada pula temuan jenazah pendaki yang hanya tinggal kerangka. Dalam pemahaman ilmu Jawa kuno, saat jiwa dan raga tak lagi menunggal atau tak lagi satu tujuan, maka kehidupan akan mengalami banyak halangan. Maka terdapat beberapa pantangan yang perlu dihindari saat berada di Alas Lalijiwo. Yang pertama, pendaki tidak boleh bersikap sombong, merusak situs peninggalan, berbicara kasar, serta suka mengeluh. Pantangan lainnya adalah pendaki tidak boleh memakai pakaian berwarna merah serta mendaki dengan kelompok berjumlah ganjil. Sejak dulu kala, Gunung Arjuna memang kerap dikaitkan dengan hal-hal mistis di luar nalar. Pada zaman Kerajaan Majapahit dan Singosari, daerah Gunung Arjuna memang dijadikan tempat untuk pemujaan. Bahkan menurut beberapa cerita, hingga saat ini, masih ada beberapa spot pemujaan yang kerap kali dikunjungi oleh wisatawan, entah dengan tujuan baik atau buruk. Mungkin hal ini yang semakin menguatkan Gunung Arjuna sebagai tempat yang mistis, termasuk Alas Lalijiwo yang berada di dalamnya. Sebuah alasan yang cukup kuat jika melihat betapa mistisnya di sana. Selain itu, adanya oyot mimang atau akar gaib yang ada di pohon-pohon Alas Lalijiwo juga menjadi simbol kemistisan di sana. Perkara oyot mimang ini sendiri, orang Jawa percaya bahwa oyot mimang merupakan perwujudan dari makhluk-makhluk gaib.
Bentuknya mirip dengan akar pohon pada umumnya dan seperti tidak ada bedanya. Tapi jika kita melangkahinya atau tersandung oleh oyot mimang, kita akan tersesat, linglung, bahkan tidak bisa pulang. Pasalnya, kita berputar di situ-situ saja. Inilah yang dipercaya orang, membuat kerap kali orang-orang atau pendaki tersesat di alas Lalijiwo. Selain itu, ada juga cerita dari seorang pendaki yang mendaki ditemani oleh juru kunci di sana. Saat pendaki itu sedang duduk di bawah sebuah pohon, tiba-tiba ia ditegur oleh sang juru kunci untuk tidak boleh duduk sembarangan dan harus nuwun sewu terlebih dahulu. Setelah beranjak, pendaki itu tiba-tiba merasakan merinding bagian belakang lehernya. Terlepas dari kisah mistisnya, intinya, kalau mau aman dan selamat selama berada di alas Lalijiwo, jangan bicara dan berbuat yang aneh-aneh. Kelakuan dan mulutnya juga harus dijaga. Ini juga sebagai bentuk kita menghargai alam liar dan segala isinya.